Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Dr. Muhammad Vindi akan memberikan kajian tentang apa yang dinamakan vertical restriction atau hambatan atau batasan vertikal. Kita akan mulai dulu dari sebuah pendahuluan ya, bahwa bagi industri di sektor hulu untuk mendapatkan sebuah daya monopoli, maka ketika dia melepas barangnya ke pasar dengan membuat sebuah kesepakatan penjualan dengan unit di bawahnya, apakah itu distributor ataupun reseller, akan membuat sebuah kesepakatan yang harus dituntaskan terlebih dahulu ya. Nah, ini semua dilakukan untuk menjamin bahwa perusahaan-perusahaan ataupun industri di sektor hulu itu bisa memastikan bahwa produk yang dilepas ke pasar itu mendapatkan kesempatan yang optimal dan mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, ada beberapa strategi yang akan dilakukan di dalam vertical restriction ini ya. Ada beberapa bagian, di antaranya yang pertama yang dinamakan dengan RPM, Resale Price Maintenance. Yang kedua adalah Territorial Restriction, ya. Kemudian yang ketiga dinamakan dengan Exclusive Dealing, dan yang keempat itu Tying. Kita akan bahas dulu dari yang pertama, RPM, ya, RPM, Resale Price Maintenance. Jadi ini sebagai sebuah upaya dari perusahaan di sektor hulu pada saat melakukan pelepasan barangnya di sektor hilir, memastikan bahwa perusahaan distributor itu akan selalu dikontrol atau dikendalikan harga yang paling pas dan paling pantas untuk bisa dilepas ke pasar sehingga konsumen dapat mendapatkan satu keuntungan, dalam artian barang itu dilepas ke pasar dan konsumen mendapatkan harga yang paling baik ya. Nah, oleh karena itu ada dua, bahkan ada tiga ya, ada tiga cara yang diikat atau dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan hulu ya, ataupun pabrikan ketika melepas barangnya ke sektor hilir melalui distributor, adalah dengan kebijakan atau strategi maksimum resale price atau selling price ya. Yang kedua dengan cara minimum selling price atau floor price. Yang ketiga particular resale price ya. Particular resale price atau particular selling price. Nah, bagaimana kita memahami dengan maksimum resale price ya? Nah, ini artinya perusahaan ya, distributor itu diberikan batasan maksimum berapa dia harus melepas harganya kepada konsumen, yaitu kepada retailer. Nanti retailer akan menjualnya kepada pengecer ya. Jadi ada pemberian batas maksimum, pemberian batas harga maksimum yang harus ditetapkan dan disepakati dan dilaksanakan oleh distributor ya ketika menjual harga barangnya ya. Nah, tidak boleh lebih dari batas maksimum yang ditetapkan gitu ya. Kemudian minimum resale price. Ya, ini adalah kebijakan ataupun kesepakatan antara pabrikan dengan distributor ketika dia melepaskan barangnya, ada batasan minimum tertentu ya, tidak boleh di bawah dari harga minimum tersebut ya. Nah, jadi ini kesepakatannya penting untuk dilaksanakan, karena jikalau ada satu pembuktian atau fakta ya, perusahaan distributor menjual lebih murah dari kesepakatan minimum resale price, maka akan ada sebuah punishment ya. Jadi intinya perusahaan akan selalu mengikuti arahan atau kesepakatan dari pabrikan tentang harga barang ya terendah ya. Kemudian particular resale price ya, ini kesepakatan harga berdasarkan pilihan tertentu ya, ini istilahnya spesial. Yang pasti selama ada kesepakatan harga ya antara distributor dengan pabrikan, maka bisa dilakukan sebuah kontrak jual beli ini gitu ya. Nah, ini tidak bisa dibatasi apakah harus menjual harga tertinggi ataupun terendah ya.
Nah, kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang kedua tentang strategi yang bisa memperkuat basis industri pabrikan ketika melakukan sebuah kontrak dengan distributor ataupun reseller ya. Itu apa? Territorial restriction. Nah, ini begini. Ketika perusahaan pabrikan ya, perusahaan distributor hulu melepas barangnya ya melalui distributor ya, maka di sini ada penempatan sebuah wilayah ya yang ditentukan oleh perusahaan hilir kepada perusahaan distributor tentang barang yang akan dijualnya kepada masyarakat ya. Jadi penentuan barang yang dilepas ke masyarakat atau kepada konsumen ya ini ditentukan oleh sebuah kesepakatan wilayah ya. Ketika perusahaan-perusahaan itu sudah melakukan kontrak ya jual beli barang yang akan dilepas ke pasar, maka otomatis ya perusahaan individual yang menjadi distributor ataupun reseller itu menjadi monopoli ya. Monopoli artian memiliki hak untuk memonopoli. Tidak boleh pihak lain yang bisa mengambil sebuah merek dagang tersebut. Ya, tidak boleh sembarangan merek dagang yang sudah disepakati antara perusahaan hulu dengan distributor itu disalahgunakan atau diambil alih oleh perusahaan lain. Kita ambil contoh ini biasanya ada pada industri makanan cepat saji ya. Nah, fast food ya, misalkan sebuah industri fried chicken tertentu ya, ketika dia menetapkan perusahaan reseller ya atau perusahaan pengecer makanan ya dalam sebuah outlet tertentu, maka dia punya hak monopoli secara penuh untuk menjual barang yang dilepas ataupun disediakan oleh perusahaan induk pabrikan. Ya, dia merupakan monopoli, perwakilan monopoli untuk wilayah tertentu. Dan tidak boleh ada perusahaan-perusahaan lain yang mencoba untuk mengambil alih merek dagang tersebut. Ya, ini sering terjadi pada perusahaan fast food, biasanya pada industri-industri fried chicken ya. Nah, kemudian yang ketiga ya jenis-jenis vertical restriction yang sering kita pahami adalah exclusive dealing ya, kesepakatan secara khusus gitu ya. Nah, ini biasanya ada pada industri gasoline ataupun bahan bakar. Ya, di sana ada yang menjual bensin, ada yang menjual solar gitu ya. Artinya begini, perusahaan-perusahaan induk ya, katakanlah perusahaan-perusahaan itu Pertamina misalkan ya, atau Shell gitu ya, katakan seperti itu. Ketika dia melakukan sebuah exclusive dealing kepada distributor ataupun pengecer, maka sudah pasti ya pengecer akan senantiasa menjual seluruh produk-produk yang menjadi produk dari industri induknya ataupun industri hulunya. Jadi ketika perusahaan itu menjual bensin, otomatis ya bensin yang dijual milik Pertamina ya, mereknya premium atau Pertalite atau Pertamax. Tidak boleh menjual seorang reseller Pertamina menjual atau memasarkan ya produk-produk di luar dari Pertamina. Demikian pun olinya. Pelumasnya juga sama. Ya, pelumas mobil oli juga harus sama mereknya Pertamina. Ini exclusive dealing. Ketika ada sebuah fakta ya perusahaan pengecer ya di SPBU ya menjual bensin di luar Pertamina yaitu Pertamax atau Pertalite ataupun premium, ini menjadi sebuah temuan yang akan diberikan sanksi kepada pengecer oleh perusahaan induk Pertamina gitu ya. Demikian pula untuk jenis yang lain sama ya, sering begitu. Shell, ketika Shell pun seorang reseller Shell ya, dia harus menjual produk Shell, baik itu bahan bakarnya ataupun juga pelumasnya ya. Ya, yang keempat ya itu tying ya, pengikatan. Jadi ini sebagai sebuah strategi perusahaan di hulu ketika memasarkan barang yang di hilir, bahwa produk yang dia jual memang tidak bisa untuk dipaketkan dengan jenis barang yang lain ya. Ini biasanya pada industri komputer ya. Ada kesepakatan ya bahwa pada saat ada kontrak ya, kontrak jual ya, kontrak penjualan produk-produk komputer tertentu ya, ketika dia memasarkan, maka
produk-produk turunannya itu juga harus menempel, ya, harus satu paket dengan produk induknya. Komputer itu biasanya ada yang kebutuhan printer, ya. Maka perusahaan induk akan men-set, ya. Dia tidak bisa untuk menjadikan pita printernya itu di luar dari pita printer merek yang sama dengan komputernya. Jadi ketika mereknya adalah X printernya, maka tintanya pun akan sejenis, ya. Ya, dia tidak bisa untuk dipaketkan dengan jenis merek di luar dari komputer ataupun printer X. Tintanya harus jenis X lagi. Nah, ini tying, pengikatan, ya. Misalkan ada sebuah mobil, jika ya, sebuah mobil ketika owner dealnya itu menggunakan merek lain, jenis lain memang tidak bisa masuk, tidak bisa cocok. Nah, ini bagian dari strategi tying, ya. Akhirnya strategi tying, ya, ini akan membuat perusahaan-perusahaan induk yang melakukan kontrak dengan perusahaan distributor ataupun reseller akan mendapatkan keuntungan yang maksimal karena tidak ada lagi spare part ataupun peripheral yang lain yang bisa cocok. Ini bagian dari strategi perusahaan-perusahaan besar untuk memperkuat basis vertikal research-nya. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Vertikal research sebagai bagian upaya untuk memperkuat basis kekuatan monopoli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.